Rayola atau Ratu Sikumbang? Rayola. Kenapa tidak Ratu Sikumbang? Lebih rancak. Yo, welcome back. Sobat lama bersama saya dari Koto in the channel of the Sege in the Jakarta. Ternyata seorang gitaris anima itu adalah orang Padang. Wih, dari No. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya dah, emang pasti kan dah orang Padang kan. Beku tolong kan. Celek KTP lah. Lahir di Bukit Tinggi. Emak orang Bukit Tinggi, orang Agam sebenarnya. Di mana dah? Agam di Bukareh. Jorong Bukareh itu kalau tahu nasi kapau asaballah. Nasi kapau. Nasi kapau, kado negari kapau. Asaballah itu negari ada Bukareh. Oke. Apa orang Solo? Orang kayak kaki Solo lah ya. Kaki Solo. Jadi memang Batu ya sana ya. Jadi kalau untuk sana yang pasti tahu lah lagu anima yang sekitar 2007 2008 kateh tuh yang mungkin sampai gini masih didangan di tampek-tampek, di karaoke, di kafe-kafe. Lagunya tuh kalau nggak salah yang apa deh? Judulnya Bintang ya. Bintang. Biarkan ku menggapaimu. Wah, mantap kan. Dah, makasih waktu ya. Sama-sama. Semoga berkah gua podcast Amin. kali ke ya. Amin. Jadi dah lahir dan besar memang di kampung dah atau lah merantau dari dulu dah? Dulu di sekolah di SD di Padang dulu. Padang Kota? Padang Kota SD Pertiwi. Sampai orang gaek kan ASN PNS dulu kan. Oh, PNS itu kan siap ditempatkan di mana saja. Sejak kelas sampai pindahlah beliau ke Bengkulu. Enggak, sampai pindah ke Bukit Tinggi loh. Bukit Tinggi lanjut kelas 5 sampai SMP di Bukit Tinggi. SMP Saverius dulu. Wih, Saverius ya? Saverius, Wih, SMP Yoga. tuh, gengsi mana tuh, serius. Sampai tidak terima di negeri mungkin. Enggak, lebih bergengsi lah Saverius lah. Sudah tuh SMA, SMP kelas 2 pindah ke Bengkulu. Oh. Pindah ke Bengkulu sampai tamat SMA, kuliah merantau ke Bandung. Di Bandung lah sebut dia anak-anak anima. Oh, gitu di Bandung lah mulai aktivitas musik pada ya. Aktivitas musik sebenarnya dari SMP itulah cilok-cilok belajar gitar lah. Otodidak sih. Otodidak dulu SMP kan. SMP itu kan dulu kalau awak bisa main gitar tuh kan Plus nilai plus bagi kan? cewek-cewek. Itu kan jangan Betul. Nah, sudah itu SMA mulai ikut festival. Dulu kan masih ada zaman-zaman festival tuh kan. Festival musik tuh kan rame dulu. Iya. Ada lagu wajib, ada lagu ikut dulu kan. Nah, ikut dulu tuh SMA. Kuliah di Bandung tuh juga 50% ini karena hasil riset dulu tuh di Bandung tuh musiknya berkembang. Itulah pilih Bandung. Senternya di situ. Karena kawan-kawan dulu kan banyak milih Jogja ya kan. Jogja kan dulu kalau di Bengkulu dulu kan beres SMA kuliah di Jogja. Awak kuliah di Bandung gitu. Karena itu dulu tuh. Aku kuliah di Bandung dulu. Ya itulah sebut anak-anak. Berarti band anima aku didirikan di Bandung, teman-teman kuliah gitu. Teman kuliah, enggak teman kuliah sebenarnya teman tongkrongan gitu ya. Sebenarnya teman apa loh? Teman awak punya band, Siko punya band lo tuh latihan di satu studio. Nah, biasa kan suka mota-mota tuh. Kira nyambung B lah band itu. Band anima aku. Ya, berarti memang bukan bentukan industri dah ya. Memang bukan. dari tongkrongan dah ya. Enggak, memang berbentuk industri. Jadi dulu itu kan agak panjang cerita, apa ada? Enggak masalah, nggak mau jauh tak lama. Jadi dulu tuh apa awak meninggal tahun 2002. Dulu kan awak angkatan 2001 deh. Lagai 2001. Dulu tuh kuliah di desain komunikasi visual. Wih, mantap. Di Bandung dulu tuh. Desain komunikasi visual kok mungkin anak-anak desain tahu lah. Biaya tugas jauh lebih mahal daripada biaya ongkos kuliah. Itu dulu tuh.
Kalau desain itu, yo, mahal. karena praktek sadoisi tugas itu kan. Alun alat-alat, alun itu isi sewa tugasnya itu. udah itu. Kalau mungkin fakultas lain kan mungkin tugasnya paper sih kan. Iya. Kalau di desain kan harus ada hardware-nya kan. Detail gitu Detail ya kan. Nah 2002 apa awak meninggal, ekonomi kan turun, jatuh tuh karena emak awak kan ibu rumah tangga murni. Oh. Sedangkan waktu itu kondisinya anak adik awak sedang masuk SMA, cie, sedang masuk kuliah, cie. Nah, Udah paling kadang. nomor 2. Nomor yang kadang kuliah di Unan waktu itu. Nah, pilihan cuma 2 waktu itu. Waktu apa meninggal tuh pilihan cuma 2, balik ke Kampung atau kuliah di Bandung biaya surang. Wih, Itu kuliah. Itu Barik. itu persimpangan dulu tuh. sangat barik pilihan. Ya, itu persimpangan didik dulu tuh. Jadi akhirnya awak pilih ya untuk karena mungkin prinsip orang rantau begitu kan mungkin kan daripada balik nak membawa apa-apa membawa apa lah itu Balik kalah ya, pulang balik kalah. kalah. Balik kalah acak awak mati di medan perang lah kan. Begitu kan orang Minang begitu kan. Jadi awak terus lah nah dulu tuh pikir awak bisa jadi biti gitu kan. Jadi sempat lah dulu tuh ngamen awak di Bandung tuh ngamen tuh. Jadi tapi ngamen di Bandung tuh dulu tuh, tiap malam minggu tuh dulu kan banyak kafe tenda tuh. Jadi awak ngamen tuh tiap Jumat Sabtu sih. Oh. Itu untuk dulu kan masih booming kafe tenda baru booming kan. Iya. Itu awak ngamen Jumat Sabtu tuh itu bisa duit awak seminggu tuh. Woi lah. Dulu tuh, dulu di Bandung itu dulu tuh. Tapi dengan catatan kuliah selesai dah. Kuliah selesai. Nah, sudah tuh akhirnya awak ngeband ke band reguler kafe. Oh, semacam home band. Nah, itulah dulu mencari PT untuk kuliah, mencari PT untuk makan. Dari itulah home band cafe itu dulu. Jadi home band cafe malam, siang buat kuliah. Kadang-kadang tak kalau di kelas tuh. Nah, sudah itulah Basobok Jo pemain gitar dulu, singkat itu. Satu band Jawa dulu reguler, tapi nyo lari ke Anima dulu. Kironya ndak lama nyo balik kabar ngajak awak masuk ke grup tuh kan. Lah gitaris, udah kan gitaris. Ya, berarti nyo duo gitu. Rhythm cek, lead cek. Karena gitarnya kok dulu yang di Anima kok dulu keluar ke radio. Tapi nyo kok Anima kok industri lain, cuman memang khusus membawakan lagu-lagu sendiri. Oh, tapi lah ciptaan seorang, cuma lu dapet label dapet. Karena awak biasa reguler di kafe, itu ciri orang Minang tuh. Pembosan. Penyamak. Dia kalau labih dia cek lah. Lain. Dulu tuh itu reguler kafe ku kan 30-50 lagu kalau kurang sadoku. Top 40. Top 40 kan lagu kurang lah judulnya. Niolo Raswati kok membawa lagu surang. Masuklah ke Adima, ya cobalah. Mulai coba. Lo raso bawa lagu surang, itu kan. Itulah. Jadi sampai kini ya semenjak itu ya buka jalan masuk industri Anima rekaman tahun 2005 akhir rekaman di label indie dulu di Jakarta. Di Jakarta dulu di Jakarta sudah tuh masuk ke Sony Music itu 2007 dulu tuh karena dulu tuh Anima tuh gadangnya di Indonesia Timur. Oh, jadi penikmatnya justru di Indonesia Timur, Ambon, Papua dulu tuh, Kupang. Nah, karena dulu masih musim RBT kan. Ya, RBT nada tunggu itu kan. Gadang nada tunggu. Itu modal awak ke Sony dulu. Jadi Sony Musik yang meminang dakwah nan kasih itu. Oh, justru Sony Musik orang tuh yang mencari Anima di Pinang lah, setuju deal-dealan. Baru ke Sony Music tuh tahun 2007 lah. Baiklah 2 album nggak salah. Wih, relatif capek ya dari 2000 cuma 2 tahun 3 tahun. Ya, karena dulu tuh memang dari labelnya indie itu melempar ke Indonesia Timur tuh dulu alun masih langang di situ dulu. Band tuh masih langang itu karena IO tuh mungkin kondisi biaya tiket biaya itu kan gadang ke situ kan. Nah, jadi tapi awak banyak permintaan ke situ akhirnya ya lah bentuk rumah lo Indonesia Timur kok Makassar ya rasa kampung Acok mana ke situ kan. Nah itulah dulu Sumatera lah. Tapi kalau dari kehadiran Anima tuh
Marato sih kalau menurut saya. Sesudah dari situ, dari itu di Sony itu. Karena kekuatan label Sony kan lebih kadang daripada label indie dulu kan, jangkauannya. Jadi semenjak ke Sony Musik baru awak bisa main dari Aceh sampai itu tuh. Justru sampai kini pun urang Dima gitar tongkrong-tongkrong masih ada. Ya alhamdulillah. Karena segala rasaku demi diri sampai kini sampai kini. Memang dan milenial pun setiap masih tahu kan. Apalagi yang agak diate itu gitu. Nah, kini dah manyo anima tidak. Jadi memang industriku kan dinamis ya. Jadi berubah tadi kan. Nah, mungkin dulu tuh ya mungkin anima dan beberapa band lain itu juga mungkin sempat merasakan perubahan. Dulu sempat perubahan selera musik kan. Kayak masuk boy band lah, Melayu lah segala macam. Ya. Nah, semenjak itu memang jujur aja memang turun. Iya deh. Turun dari situ turun. Nah, sementara kebetulan waktu itu awak mulai berkeluarga. Jadi kan Pario kan nggak bisa lepul kan. Pario harus merasuk taruh kan. Jadi 2002 balik awak mengundurkan diri lah dari anima tuh. 2002 balik justru mengundurkan diri secara internal, tapi secara kontrak di Sony Musik tuh masih tergabung karena masih terima royalti kan. Oh iya. Nah, royalti kan masih. Nah, 2002 balik, akhirnya ke Batang 2021 sesudah Covid, kumpul balik untuk produksi balik. Dan terdaftar sebagai personil. Balik. Justru dia kan salah satu pendirian IMA dong kok. Iya. Udah yang keluar. Iya. Karena itu dulu kan daripada istilahnya awak karena itu kok banyak sebenarnya. Nah, awak rasa kok sebenarnya ciri-ciri orang Minang benar karena kenapa mangga ciri-ciri orang Minang? Udah seorang saya Minang dalam. Iya. Oke. Karena memang anak-anak kan banyak Sunda kan. Suku Sunda. Memang awak rasanya ndak ada di hatiku ndak ada anu ya. Kalau awak sobok orang awak kan klik kan gitu. Chemistry-nya. Iya, chemistry dalam beberapa hal lah gitu. Iya. Nah, memang kalau mengundurkan diri waktu itu karena memang daripada jadi beban di situ dan awak tidak fokus di situ. Coba mengundurkan diri le. Kan kalau orang Minang kan itu daripada pada baku ampe dia coba mundur lo. Iya sih. Kan. Ada beberapa prinsip lah yang tekan dua gitu deh. Karena ada beberapa anak-anak juga beberapa personil juga tetap bertahan di situ dengan kondisi sebenarnya kondisi kan sama. Tapi mereka bisa bertahan itu ya. Ada kekurangan ada kelebihan lah intinya. Cuman yang awak rasa itu daripada awak ada fokus karena awak mengerjakan sesuatu itu kan memang harus total. Iya, dari hati lah. Jadi kalau ada yang mengerutuk, ada yang tidak sesuai kan gitu deh. Nah, jadi udah tergabung Balia. Nah, belakangan kan lah mulai aktif udah anima. Tapi vokalis masih yang dulu. Vokalis yang lama. Berarti barat tuh ada beberapa personil yang asli personil yang asli itu tiga. Yang dua tuh pakai additional namanya. Additional itu kan ketika ada event, ada panggung, ada live baru. Nah, semacam pergerakan terbaru pada untuk anima dah. Produksi ya kalau musisi itu kan ditolak ukurnya karya. Ya kan, tolak ukurnya karya. Jadi ya berkarya. Jadi lah rekaman 3 lagu. Bisa dicari itu di boleh promosi Anima Band Official nama YouTube-nya. YouTube. Anima Band Official. Nah, itu di YouTube ada. Nah, kini sedang produksi lo balik 3 lagu lihat. Tapi masih 3 lagu lah dipublish sudah. Lah dipublish. Oke, senak tuh harus update tuh Anima kan. Ada 3 lagu lihat gitu. Kini sedang digarap 3 lagu. Nunggu jadwal. Ya, sedang demo lah kini mungkin. Ya itulah. Anima aku tanpa disengaja, tiap recording produksi pasti bulan puasa, bulan Ramadan. Secara kebetulan. Nah, mungkin besok kan aku baru demo gini. Kalau dicari waktunya pasti recording bulan puasa lo lihat kok. Lagu-lagu religi lah mungkin ada enggak ya? Enggak, umum religi enggak. Umum lah. Yang ambil lagu sih ada. Ambil lagu campur adonya, ada ambo, ada kawan, macam-macam lah. Ada. Mantap. Nah, awak terangana dia punya usaha sempat punya brand atau brand clothing itu dah. Ya waktu dulu kan semenjak
Mengundurkan diri dari. Kurang awak ko yo. Ya kan. Ana hobi manggalih ko harus Itu nggak bisa. Manggalih kan dalam bentuk apapun. iya AC gitu. Bisa digali. Dulu tuh semenjak mengundurkan diri dari Anima itu kan awak produce band. Ada dulu produce band sebagai produser lah. Oh, tapi di belakang Di belakang itu bandnya juga alirannya rock and roll gitulah. Nah, awak produksi band kebetulan si personilku mbek baju dulu tuh. Awalnya di situ dulu tuh, mbek baju. Tuh merchandise Ya, atau untuk merchandise. Mbek karena awak celek bajunya tuh kok dengan harganya enggak sebanding gitu. maksudnya ketinggian atau kemurahan? Untuk kualitas baju mode itu mahal banget. Oh, baju itu. Atau cobalah awak nama membuat itu gitu. Awak nama membuat. Dinayan kualitas tapi dengan harga yang Tapi awak enggak tahu cara menyablon ko dulu doh. Main ko lah. Bisa. jadi dijadian sih. Itu menang. Speak kok harus dulu dan gareta kok harus dulu kan. Sudah itu baru belajar dari YouTube segala macam. Kirojo bisa jadi tumpuan duit tuh penyablon dulu tuh. Penyablon sekitar 2 tahun lah. 2 tahun tuh wak produksi, tapi khusus istilahnya vendor ya. Iya. Awak sebenarnya enggak punya label surang. Tapi mengarajon punya orang. Iya. Nah, itu dulu sedang ramilo dulu. Kiro kalah jo barang-barang dari barang ekspor dari Cino dari pada impor Cino. Iya, barang impor. Dari situ tulah rami dulu. Nah, tuh agak turun lo lihat tuh bapu talu kinci aku lihat kan. Jurusnya itu dah. Itu jurusnya tahun 2000 sampai balik pindah ke Lampuang karena orang rumah kan orang Lampuang. Orang rumah orang Lampuang. Orang Lampuang. Apaknya orang Lampuang, amaknya orang Pegung Buah. Oh, lah iya orang. Nah, pindah ke situ WIO, event organizer WIO dulu tuh karena awak kan senang mota lah, senang mempelajari sesuatu yang baru lah senang. Bela IO dulu karena dulu waktu di Anima itu memang awak kalau ada dipanggil show atau apa tuh emang awak dakek je orang IO tuh gitu. Jadi ilmunya awak serap sebenarnya. Dari obrolan IO itu kan macam-macam dari Sabang sampai Merauke dulu kan. Sudah tuh awak dulu kan endorse baju gua kan dulu kan. Jadi awak juga mempelajari lah baju itu dulu waktu zaman di Anima. Modeko skemanya gitu. Nah, itu sudah baju tuh IO lihat. IO kok cuman awak khusus IO tuh dulu IO untuk hobi kok dulu kan motor Trabas. Motor gunung tuh kan. Nah, bela event itu dulu. Nah, alhamdulillah kerja sama Iko kan pemerintah provinsi Lampung dulu. Nah, sudah tuh target dulu tuh 500 peserta dan datang 1.200. Panjang. Malah limpah tuh. Sampai dari luar dari Australia datang. Oh. Kalau mungkin sana dulu bisa cari namanya Lampung Adventure Trail itu Ambombe itu. Lampung Adventure Trail itu Ambombe dulu tuh tahun 2005 balik. Nah, sudah tuh itulah dulu tuh. Alhamdulillah Dorasaki. Nah, sudah tuh lah selesai lo kok. Enggak tarik lo doh. Bosan tadi ya. Kawan lo jo orang furnitur, orang kayu. Orang bebek kayu orang mebel ya. Bebek interior kan. Apa itu ke situ, Pak. Lawan lo gaji, lawan itu. Cuma itulah secara keseluruhan memang ancak sih pengalaman ada risiko gitu. Jadi komplit lah gitu. Iya. Karena dulu tuh dasarnya sebenarnya awak punya anak laki-laki dulu. Jadi awak anak awak lawan orang betul ya? Anak awak tuh 3, nah kadang padusi 2 laki-laki. Dulu tuh awak berpikir anak awak bisa jalan kan anak awak laki-laki kan itu dulu. Iya. Cara skill life skill lah gitu. Karena dari dulu dari almarhum bapak awak banyak dapat ilmu. Itu kan tuh harus waktu turunan lo ilmu itu. Anak bisa tuh kalau bisa kan lebih kadang ilmu itu lebih banyak gitu. Nah, jadi itulah rasa penasaran awak mencoba ketika dulu ada Rasaki yang membuat rumah di Lampuang. Itu awak jadi tukang itu. Awak lo jadi tukang. Dek karena apa? Sampai ke daerah ini dulu memang payah-payah upahan saya lah upahnya. Kecewa dulu. Minimal awak nak bisa dikicau orang. Itu sih
Oh tahu materi, haragonya bara, kebutuhannya bara. Beko kalau ada apa-apa kan awak nak digicung orang. Itu kan kelebihan orang awak kan di situ sebenarnya kan. Itu sih sebenarnya, kinci-kinci aku. Itu deh orang awak kok kalau awak sama awak nama bisnis nama gale kok nak masuk sebenarnya. Ajak awak orang lain. Kutub utara enggak bisa gitu. Itulah. Kalau orang lain oke lah kan awak tega-tega gitu. Kalau tak percaya carilah apa perkumpulan, bukan mengecilkan ya, tapi nanam borason lah minimal pribadi yang bersurang. Perkumpulan orang Minang itu sebenarnya enggak ada, sebenarnya isinya tuh silaturahmi sih sebenarnya. Coba lah kalau enggak percaya. Dan ujung-ujungnya pasti masuk menggalih kan. Karena memang marwahnya memang enggak untuk bersatu bersama. Karena aku percaya orang awak aku diciptakan untuk pemimpin-pemimpin di kaum-kaum yang lain gitu. Nah, di situ apa peran berdasarkan gitu udah ada membuat statement begitu dah. Karena memang dari kultur, dari sifat, dari latar belakang, dari budaya, dari adat istiadat memang awak diciptakan untuk ya kan awak bahasan di sarak bahasan di kitabullah. Nah, di Al-Qur'an juga kan dikatakan bahwa awak diciptakan untuk sebagai pemimpin gitu. Jadi memang kamu enggak tahu mungkin adat istiadat daerah lain ya. Bari maaf Bu kalau salah ya, tapi nan tahu Bu kalau orang Minang itu memang harus Islam gitu. Orang Minang harus Islam. Kalau enggak Islam itu enggak Minang. Jadi memang mungkin keturunan dari Cino mungkin, atau gitu ya. Mungkin. Cino Bukit, Cino Padang. Nah, tapi kalau memang dari itu harus kalau mengaku orang Minang ya harus Islam. Kan gitu kan dulu. Nenek awak ke itu dulu. Jadi memang harus Islam, berarti memang harus diciptakan untuk jadi pemimpin kan lari juga ke situ sebenarnya. Iya, khalifah lari situ sebenarnya. Jadi memang Nanam Borason juga tidak usah jauh-jauh lah. Di grup Anima pun namanya. Memang ide-ide atau pemikiran-pemikiran itu tuh banyak dari Ambo gitu. Banyak dari gagasan walaupun kadang-kadang awak sebagai pencetus ide, pencetus gagasan itu kadang-kadang memang kalau secara grup kan tidak bisa awak paslon. Kadang-kadang memang ada orang yang tidak cocok atau tidak bisa menerima gagasan-gagasan itu gitu. Tentu awak harus nerimo lo gitu ya. Kalau memang tidak sesuai kan dipangan gitu. Nah, cuman memang itulah dulu kan kalau kita tarik ke belakang sejarah kan dulu kan memang cendekiawan Minang itu kan memang jadi pemimpin kan. Nah, itu founding father sampai salah sebarang orang dari Sumatera Barat. Luar biasa itu mereka itu kan. Nah, itu sebenarnya tuh bibit-bibitnya tuh ada di awak sadunya. Cuman masalahnya bisa ndak awak mencari itu, menggali itu minimal untuk diri awak, untuk keluarga awak surang gitu. Untuk lingkungan terkecil lah dulu minimal gitu deh. Iya, minimal itu. Nah, tapi itu dah kalau ada di parlemen tuh kaum Minangkabau tuh menguasai intelektual ya. 20% lagi kalau enggak salah modalnya. Kan gadang 20% dari sampai ratus orang atau 500 orang gitu. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, harusnya itulah makanya harusnya kita sebagai orang Minang ya bangga lah. Parlemen entertain tuh. Sabui ada yang minimal darahnya pasti ada. Iya kan? Udah awak tuh udah kandung awak boril ya kan segala macam. Banyak. Minimal darahnya pasti ada. Iya, darahnya. Berarti sana Saminang iku ya dari Minang. Tapi di musik di TV saya lihat pada do. Ya balik bahasa Minang. Rooming udah. Awak pun bisa mengecek karena channel Minangkabau kan. Ya itulah awak pun enggak menyangko kan. Masa gitaris band Anima, band kadang gitaris orang Padang ya harus telusuri ke kiranya kan dari orang Padang. Buki dia suku dah. Suku Piliang. Sama nanya enggak Buki, sebenarnya Agam tapi ya sabui lah. Iya, tapi Buki orang Agam kan main ke Buki kan. Pai bolos sekolah kan. Piliang, suku Piliang. Piliang bah. Piliang. Berarti dah enggak urusan nak Ratus Kembang. Tahu dah Ratus Kembang dah? Terus ya? Ratus Kembang tahu. Tahu dah? Ratus Kembang tuh label ya, Pak. Ratus Kembang. Iya, di Wana. Baru Batu Betang. Berarti mangke Minang atau nasional? Itu kurang tahu. Ini alun produksi lah. Oh, alun produksi baru. Ratus Kembang. Jadi itulah sebenarnya apa otak-otak model kan yang selalu awak pasar ke generasi-generasi di bawah bola gitu. Jadi
minimal awalnya setara awalnya tuh bangga lah gitu dengan yang karena Tuhan Allah itu ndak manganya malayan awak di Minang pasti ada mungkin sio iya pasti ada rencana pasti ada mangga ndak di Batak awak larian karena mangga ndak di Papua awak larian karena memang awak dari Minang pakailah baju Minang pakailah ada istiadat Minang kamas gitu itu memang pegangan itu dalam tuh dah untuk Minang gitu. Coba dah, makasihnya kan ada tuh dah beberapa, apalagi zaman-zaman kini kan anak-anak milenial ku yang ibaratnya kadang-kadang Minang tuh di andoan lah atau di kadang-kadang ndak diakui lah walaupun hanya beberapa poin yang dikaluannya gitu dah. Nah, itu kan sangat ironis dah gitu. Sementara di satu sisi awak adalah ya kalau dia hitung-hitung peran serta untuk nasional untuk apa aja lah disambut gitu kan. Nah, apa kira-kira pandangan anda yang agak menipis kok lah rasa cintanya gitu dah. Sebenarnya itu banyak elemen lah. Khusus di rantau dah ya. Ya, khusus di rantau itu sebenarnya banyak elemen. Mungkin peran serta kalau di Minang kalau dari awal kan peran serta mungkin niat mama datua peran serta untuk menularkan ke generasi itu juga. Nah, nambo rason lah minimal kok awat ambo disclaimer dulu ya. Iya. Iko yang ambo rason lah. Karena memang beliau itu mungkin kurang capek cara menyampaikan ke generasi muda. Dan generasi muda pun mungkin akhirnya generasi muda pun tidak ada terniat untuk mempelajari meneruskan melestarikan itu gitu. Sebenarnya kan kalau kini sih orang ngecek awak di rantau sebut orang awak muda misalkan umur. Nah, kadang-kadang malah bahasa Indonesia walaupun logatnya patah-patah kan. Umur 3 balik lah. Awak ngecek adat istiadat budaya sih mungkin lemua. Ya kan? Aku. Tuh warna. Yo, tuh sebenarnya itu yo itu bajunya sebenarnya. Tapi nya nak muah pakai baju itu loh. Kan itu. Kan mungkin dek baju gua baju sang mah. Nah, ini pakai raun mah. Baju gua kan mungkin itu kan. Nah, sebenarnya kalau nyo bisa mencari makna di balik baju itu sebenarnya bisa, tapi enggak salah. Jadi enggak salah generasi muda 100% sebenarnya. Salahnya mungkin generasi yang sebelumnya kurang tapek lah. Untuk mencurahkan titian aja aku kurang tapek. Wah, titian. Asli lah barek walau sebenarnya. Dah kabarnya agak mendalami dah ya semacam sambah menyambah pituah kok. Kabarnya dah lumayan. Baiklah tidak sepatah, baiklah sepangkar. Enggak bisa. Kalau momen dah ya. Iya. Itu betul tuh. Tergantung suasana, kebutuhan. Karena itu kan kalau di awak kan dianggapnya memang orang awak kok kan terbiasa ju simbol-simbol, ju perumpamaan gitu. Itu tuh sebenarnya ada juga maknanya di balik itu. Dia awak bisa berkomunikasi awak sama awak orang lain enggak tahu. Sebenarnya itu bahasa isyarat khusus sebenarnya. Nah, sayangnya mereka udah kan taruhlah generasi 20 tahunan, 30 tahunan ke bawah itu kan ibarat terputus dah. Misal hanya beberapa persen yang bisa melestarikan misalnya pituah, sambah menyambah, ada acara barale yang alua menyambah gitu dah. Terputus kan sayang dah. Justru yang tua masih kan. Inyo ka tua, inyo lah oke lah inyo ndak bisa ndak aktif lah. Nah, siapa penerusnya kan itu yang wak cameh dah gitu. Baik itu di kampung, baik itu di siku gitu. Karena kok habis sih bekung lah gitu. Pasti habis kalau mau dekuk bisa dihitung kan orang muda yang bisa sambah menyambah gini pesambahan pasti habis. Jadi enggak usah jauh adik kandung awak patang. Tapi satu sisi kan kok ribet itu sebenarnya. Jadi kalau kini di Padang kan Lado buka apa namanya itu. Kemarin info dari wali kota kan Lado buka bantuan gedung untuk pemuda. Kudung khusus pemuda, kreativitas pemuda segala memfasilitasi itu. Itu sebenarnya mungkin bisa dipakai. Jadi intinya sebenarnya yang ingin Ambo sampaikan itu intinya sebenarnya adat istiadat nan dulu di niat mama awak dulu itu sebenarnya bisa dipakai, tapi caranya yang berubah, medianya berubah, disesuaikan dengan zaman kini dengan modernisasi, tapi makna dasarnya tidak berubah. Dulu orang mengundang, kalau di kampung Ambo tidak tahu kampung lain, dulu kampung Ambo mengundang orang barale. Kalau ndak ada orang tuh di rumahnya dia rokok nih.
Oh iya. Jendela kan. Aku tandu orang main bawan nak. Nah, kini orang kan bawa WA gini. Undangan apa kan gini. Tapi ini itu enggak salah menurut kamu enggak salah. Enggak salah dah. Karena maknanya sama. Magia tahu mau undang di sana untuk datang. Rokoknya mah ada kan enggak sampai. Iya, rokoknya mah enggak sampai. Cuman kan caranya pasti berubah. Jadi modernisasi itu sebenarnya enggak bisa awak hadang tuh, enggak bisa awak. Dan pasti ketibu modernisasi. Tinggal di awak tetap enggak memakai nilai-nilai yang bisa memaknai itu gitu. Bijak dah awak, cukup bijak dah awak menerima perubahan gitu sebenarnya. Jadi kalau misalkan ikut sebenarnya masalah yang ndak putih-putih, jangankan di Ambo lah, di orang pakar-pakar pun sebenarnya lebih putih masalah. Iya, masalah ada istiadat ke generasi muda aku sebenarnya ndak putih. Ya memang awak harus duduk bersama, duduk apa sebenarnya dan itu ndak bisa capek, memang harus proses. Intinya sebenarnya kalau untuk pasan Ambo ya, untuk generasi nenek mamak atau datuk itu mungkin ada pengkajian ulang adat istiadat kok secara modernisasi bah acaranya. Nah, kalau untuk generasi muda mulailah bangga atau mulailah mencintai lah adat. Memang awak dilayan di Minang dan Tuhan Allah pun ada makasihnya awak dilayan di Minang. Pasti gitu. Nah, itu kalau lah bangga, lapo dulu kan nama anak muda ini kalau lah bangga akan sesuatu kan pasti nyepacik hari. Itu Kamal sih bau koden nah ya. gitu. Itu paling itu sebenarnya. Saminang itu menurut Ambo. Ikut menurut Ambo lah. Mungkin banyak salah. Kalau cuki-cuki salah aku nak biar. Oke dah, terakhir semacam apa lah dah, semacam closing statement udah untuk generasi-generasi Minang muda ya dimanapun berada demi kebaikan generasi yang lebih baik gitu. Kira-kira pesan ada. Untuk generasi muda, pakailah baju awak sebagai orang Minang, baik secara adat istiadat, baik secara perilaku, baik secara kehidupan bersosialisasi. Karena ketika kita memakai adat Minang, insya Allah pasti kita memakai sandi-sandi dan pelajaran-pelajaran ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran. Nah itu pasti itu. Walaupun awak Ambonya sebenarnya tidak taat nama kamu, tapi tidak ada salahnya. Ya saya yang tahu udah jawabannya kan. Betul. Dan memang channel-channel Multidayuku perlu diperbanyak, perlu ditonton tadi karena memang jika awak bisa sharing kan, bisa silaturahmi. Iya, bersilaturahmi, menyampaikan sesuatu banyak manfaat. Jadi untuk generasi muda tetap berpikir kreatif, tetap menciptakan sesuatu yang luar biasa, tetap semangat dan berlandaskan dengan adat istiadat Minang. Dimanapun berada, pakailah adat. Tidak ada salahnya mempelajari adat Minang. Kapanpun. Justru bisa menjadi lebih baik gitu deh. Coba mempelajari dulu. Coba dulu. Pasti lah dapet apanya beko setelannya menarik tuh deh. Pasti menarik karena memang itu baju awak. Betul. Oke dah. Tapi lo bentuknya band Anima butuh sebuah kolaborasi yang menyegarkan kan ya. Mata bisa disalihkan versi hip hop sekitar. bisa. Itu berkembang tuh. Awak kan istilahnya raja hip hop lah. Jadi siap. Jadi hip hop tuh mengatasi kebosanan saja. Kebosanan jadi baraja lo hip hop sekitar. Dan sedia lah itu awek. Aduh, konten-konten hip hop atau bisa disinergikan dengan Anima. Insya Allah bisa. Sudah, awak ada program baru dah namanya itu tanya capek, jawab capek gitu. Jadi kalau jangan berpikir dah. Anda terpikir langsung sabit. Dua pilihan harus milih dan alasannya gitu. Oke, yang pertama Rayola atau Ratu Sikumbang? Rayola. Kenapa tidak Ratu Sikumbang? Lebih rancak. Oke, next. Nasi Padang atau warteg? Nasi Padang. Bada kan warteg lebih terlalu alasan. Nasi Padang. Lebih laki. Banyak alasan untuk milih nasi Padang lah, siap. Bukit Tinggi atau Bandung? Bukit Tinggi. Kenapa? Karena udah ngaresiano. Di Bandung dong ngarai kan banyak. Ngarai Cimory, ngarai.
Oke, sepak bola atau futsal? Sepak bola. Lebih Rami Bang. lebih nilai Iya. sepak bola itu di situlah gitu dia arwahnya. Outdoor. Dah, Hengki Ardiles atau Eli Aiboy? Boy. Betul dah. Kan Lebih rancak mainnya. Boy. Hengki Ardiles kan lebih. Iya, tapi kan selero lah. Oh iya. Mana lo bahasa gitu. Betul dah. Jadi sebelum itu terima kasih banyak dah. Sama-sama. Semoga konten aku bermanfaat. Amin. Untuk sanak dimanapun berada dan yang pastinya udah untuk kemukonya semoga sukses. Amin, sama-sama. Satu target insya Allah tercapai, udah sehat sekeluarga. Terima kasih banyak deh. Iya, sama-sama. Siap dah. Di sana mudah-mudahan Kota Lama kita membawa sebuah perspektif baru dalam kehidupan dimanapun berada. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.